Oke, kita langsung aja mulai IG Live malam hari ini. Langsung aja ya, IG Live malam hari ini ya. Ini hari ini candlenya bagus dan seperti perkiraan kita, seperti proyeksi kita, IHSG ini masih akan bullish. Dia breakout pattern yang cakep banget, cup with handle dan berpotensi untuk menuju sampai 7615. Sampai sini ya. Nah, terus hari ini judul dari IG Live kita adalah oil and gas, tancap gas, gimana strategi yang pas. Tapi ini malah justru banyak yang nanyain, apa tuh? BBRI. Banyak yang nanyain BBRI. Ini dia bilang, Medco di channel lain udah TP, di Mtrade baru recombine. Tapi kan kita udah cuan di saham yang lain, nge-hold juga gitu loh. Jadi nggak bisa dibandingkan satu demi satu. Kita pun juga udah take profit nih. Perhatikan, kita udah take profit duluan di 7 Maret kemarin. Cuannya 5-10%. Jadi sebenarnya kita masuk lagi itu untuk re-entry gitu ya. Jadi kamu mesti benar-benar ngerti strateginya, jangan cuma ngikut channel ini, channel itu, ujung-ujungnya bingung kan? Di sini jual kok di situ beli, di sini beli, di situ jual gitu. Jadi kamu mesti ngerti banget. Halo Pak Teddy, halo selamat malam Larry. Ya tadi aku ada bahas IHSG, kita akan lanjut dengan saham-saham yang menjadi penggerak indeks. Hari ini market value-nya 13,1 triliun. Di pasar reguler tuh lumayan rame, ada BRI, BMRI, dan BCA yang transaksinya mencapai 1 triliun lebih, dan di pasar reguler itu sekitaran 11,8 triliun. Ini pada nungguin Big Banks mau beli lagi kapan nih. Nunggu Miss Ultah biasanya turun. Salah, kalau aku Ultah biasanya malah naik marketnya. Nah jadi gimana dong, pada bingung nih Big Banks boleh beli atau enggak? Sabar ya. Jadi aku akan bahas Big Banks yang pertama. Ini BCA, ini bentar lagi. Kalau nggak salah kemarin udah come date. Coba come date-nya BCA kapan ya? Aku nggak hafal. Ada di channel Instagram aku. Ada di channel Instagram aku ya. Perhatikan di sini, ini BCA kemarin tuh udah turun, tapi turunnya nggak signifikan. Nah terus kemudian BBRI, kita perhatikan yuk. BRI ini hari ini turun lumayan signifikan sampai di angka ini. Ada yang bilang tadi, wah ini jadi kesempatan nih buat gue bisa masuk nih BRI gitu ya. Kenapa? Karena ini diskonnya lumayan. Kira-kira masih bisa turun lagi nggak sih? Paling kalau turun nggak banyak, cuma sampai 5925 aja gitu. Tunggu volume terendah selama 3 bulan baru beli, kata Tres ya NTN. Aku sih ngelihat untuk Big Banks koreksinya tuh udah nggak terlalu banyak. Koreksinya tuh udah terbatas lah ya. Jadi kalau mau beli Big Banks tuh strateginya dengan cara DCA. DCA itu dollar cost averaging atau dengan cara nabung saham, dan itu dijelasin di Mvest. Halo Kwang Chen, selamat malam. Halo Gunawan S16. Dian Jundoko, mau dapat bocoran nggak? Bocoran apa? BRI udah boleh beli nggak sih? Boleh-boleh aja kalau buat nabung saham secara rutin ya. Jadi sekarang strateginya udah kayak gitu untuk Big Banks. Nah sekarang kita tuh lagi nge-review saham-saham dari sektor komoditi. Seperti yang aku bilang beberapa hari kemarin, sempat kita review komoditi batubara, oil and gas, nikel dan timah. Beberapa kita udah profit taking dan ada buyback lagi. Beberapa yang lain kita masih nge-hold untuk jangka menengah gitu ya. Jadi kalian kalau ngikutin kita tuh jangan cuman ngikutin buy and sell-nya aja, tapi ikutin di Mtrade itu morning briefing kenapa kita buy dan kenapa kita sell. Nanti kalau kalian cuman ngikutin itu jualan, yang ini beli, bingung dong. Kayak yang tadi ini ya, padahal kita udah jualan dulu di tanggal 7 Maret kemarin, dan ini kita re-entry masuk yang kedua kalinya gitu. Jadi siapa yang duluan? Waduh, nggak penting lah siapa duluan gitu. Yang penting judulnya cuan.
Dikit sih aku tadi jadi teringat Medco kenapa kita re-entry hari ini. Padahal kita tuh udah sempat profit taking pada tanggal 7 Maret kemarin ya. Jadi 7 Maret kita udah sempat profit taking di area ini. Kita re-entry karena ada breakout lagi. Jadi ini kita masuk yang kedua kalinya gitu ya. Jadi udah sempat beli di sini, terus kemudian kita profit taking dan ini masuk lagi karena ada breakout kecil. Untuk swing trading, Medco ini berpotensi menuju sampai 1600-an gitu. Ya, jadi anyway, ini Jenstone nanya, kayaknya semua lagi perhatiannya tertuju pada Big Banks. Big Banks biarinlah turun dulu setelah pembagian dividen atau CAMDET dan silahkan dinikmati dividennya. Tahun ini dividen untuk Big Banks lumayan gede untuk long term investor, disertai dengan kenaikan harga saham, just enjoy aja. Aku mau bahas sektor komoditas ya. Di global sekarang kita lagi nunggu wait and see retail sales Amerika jam 7:30 malam mestinya udah keluar ya. Sebentar ya. Aku cek dulu ya. Ahau 87 PTBA dividen gede nggak? Perkiraannya masih akan besar. Bisa berpotensi 2 digit 10% sampai 16% dividen yieldnya, dividen payout ratio-nya 60% sampai 100%. Oke, kita mau review harga oil dulu nih. Kita mau bahas sektor komoditas malam hari ini. Kita review harga oil ya. Java Singapura udah di listing, gimana tuh? Ya besok aku naikin ya kontennya ya. Oke, kita mau review ini dulu nih. Aku kayaknya mau nge-pause komennya dulu nih biar pada fokus ke apa yang aku bahas. Nanti aku nyalain ya komennya. Sorry, aku pause dulu biar fokus gitu loh. Ini US Oil ini dia sekarang lagi breakout lagi per hari ini. Jadi kalau kita perhatikan dia breakout dari level 79,99 atau breakout dari level 80. Breakout dari level 80 ya. Kita coba mau taruh satu area resisten di sini. Bisa menuju ke berapa sih? Resistennya sebenarnya cukup banyak karena dia sempat downtrend. Breakoutnya hari ini belum terlalu kencang, tapi kita melihat ada kemungkinan dia menuju uptrend. Di sini MA-nya udah mulai pada golden cross dan mulai membentuk higher low. Dan yang aku suka dari higher low di sini apa? Yang aku suka adalah di sini tuh jaraknya semakin sempit. Jadi yang kita ajarin di Super Trader, workshop Super Trader, jarak ini tuh mempengaruhi. Jadi jarak low-nya ini sangat berpengaruh sekali. Semakin kecil jarak kedua low-nya di sini, ini tuh semakin bagus sebenarnya ya. Dan dia potensinya untuk naik tuh semakin besar. Jadi US Oil kalau kita perhatikan pakai strategi ngebaca pattern kayak gini, kita coba proyeksiin. Itu potensi menuju 89 sampai level 91 ya, 89 sampai level 91. Ini US Oil. Terus selain itu kita juga ngelihat UK Oil. Jadi WTI dan juga Brent Oil. Nah, Brent Oilnya kita lihat hari ini juga breakout nih, mirip kayak UK Oil atau WTI Oil. Artinya gimana? Artinya berpotensi untuk menuju resisten yang lebih tinggi. Sementara yang terdekat itu di level 88 dan bahkan bisa menuju ke 93 atau 95 di sini ya. Jadi UK Oilnya juga cukup bagus. Maka dari itu nggak heran kalau kita watch sektor perminyakan ya. Sebenarnya apa sih yang memberikan sentimen positif untuk sektor perminyakan ini atau oil? Ini didorong karena pemulihan permintaan global ya, jadi dia potensi menguat tuh karena pemulihan permintaan global dan rendahnya stok minyak di Amerika gitu. Ya, aku turn off lagi deh, aku agak-agak distracted malam hari ini, sorry ya. Ya, jadi karena permintaan global tuh naik dan stok minyak di Amerika tuh agak-agak turun.
Ada juga penyebab lainnya, yaitu kenaikan harga oil ini disebabkan oleh laporan dari Energy Information Administration atau EIA Amerika yang mengatakan bahwa pengurangan stok minyak ini terjadi sampai 8 Maret 2024 itu mencapai 1,5 juta barrel, melebihi perkiraan awal yang sebelumnya cuma 1,3 juta barrel aja gitu. Namun perlu diperhatikan juga nih bahwa di saat yang bersamaan produksi minyak mentah di Amerika ini bertahap dia mulai meningkat. Jadi intinya gimana? Intinya kita trading jangka pendek dulu aja ya. Yuk kita lihat untuk saham-saham dari sektor perminyakan gimana kabarnya. Yang pertama kita mau lihat saham apa nih? Dari sektor minyak mau bahas saham apa dulu? Aku mau bahas saham Elsa. Kata Kisel, bahas Elsa dulu. Oke, aku bahas Elsa karena tadi Medco kita udah bahas sedikit. Mungkin nanti kita akan review lagi karena banyak yang baru bergabung, mungkin baru habis tarawih. Kita akan bahas Elsa dulu ya. Elsa, ini agak-agak lagging atau agak laggard. Kenapa? Karena Medco-nya udah naik, Elsa-nya belum naik. Nah, perhatikan di sini, ini Elsa dia lagi ketahan di sini ya. Ketahan di sini. Kita ngelihat Elsa ini bakalan ada potensi naik juga, tapi dia bakalan lebih bagus kalau bisa breakout dari 390. Di 390 ini ada dua resistan yang cukup kuat. Resistan 388 dari low-nya pada Januari 2024, juga high dari MA 200 di sini kuat banget, MA 200 di 390. Tapi tetap Elsa ini tetap pantas untuk kita watch ya. Oke, terus kemudian selain Elsa kita mau lihat energi deh. Kita lihat energi ya. Terus ini ada yang minta brand juga ya, kita lihat energi. Energinya gimana? Energi Mega Persada ini di M-Trade ini kita udah nyolong start dulu nih di sini nih di 22 Februari 2024. Dan yang menarik, energi itu kemarin 2 hari koreksi normal seperti yang kita udah bahas. Koreksinya sifatnya normal aja dan berpotensi untuk naik lagi. Dan hari ini pun mantul. View-nya gimana untuk saham ENRG ini? Dia akan nguji resisten di 224, resisten kecil aja dan gampang di breakout area 224 ini. Next resisten yang kuat banget bakalan diuji itu ada di dekatnya 230. Kenapa? 230 ini MA 200 kuat banget dan MA-nya sebenarnya masih pada bearish di sini, tapi perlahan-lahan ini MA kecilnya mulai merangkak naik. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah ENRG ini sudah uptrend, belum, tapi awal-awal menuju uptrend. Ada tanda-tanda awal menuju uptrend. Dan breakout dari level 224 dia berpotensi menuju sampai ke level 250. Thank you yang baru aja following aku, ada dari Salim, Ivon Internesta. Aku kasih disclaimer dulu buat yang baru follow aku. Aku bahas saham-saham di sini, update saham harian. Ini untuk teman-teman yang udah intermediate advance. Kamu boleh nyimak tapi jangan langsung dibeli ya. Kenapa? Karena kalau langsung dibeli, nanti kamu nggak ngerti what to expect, manajemen resikonya. Belajar dulu di sini yang masih pemula ya. Dan welcome Lembah Aneka yang started following me. Thank you. Tresia NNTN yang paling pantas di tiap hari miss aja kalau Elsa dah berita minyak sama LK. Kalau aku sih agak-agak nggak terlalu pakai patokan berita sama laporan keuangan. Untuk saham-saham sektor komoditas, aku akan pantengin chartnya terus tiap hari. Kenapa? Karena chart itu lebih cepat biasanya dan nggak bias. Kalau kita bisa ngebaca dengan objektif. Kalau berita itu kadang-kadang ada orang yang sengaja bikin berita supaya ya untuk tujuan tertentu, dan ketika benar-benar keluar berita bagusnya kadang malah harga saham turun, terjadi sell on news. Oke? Nopri Jumairi bilang BMRI mau bagi dividen. Iya emang, ya udah dapetin aja dividennya dan abis itu turun, just enjoy aja, pasti turun kalau abis bagi dividen. Jadi ya, Miss Pani direkom karena chart atau ada sentimen menarik? Kira selalu karena chart untuk saham-saham second liner ya. Sentimen tanpa konfirmasi dari chart bakalan bisa membuat kita terjebak ke pom-pom berita.
kepom-pom berita aja gitu. Jadi jangan kepom-pom berita, kita selalu confirm dengan chart. Cara beli saham gimana Kak? Kita ada seminar, ikutin aja deh MFast ID _start atau DM aku mau ikut saham dari nol. Buka akun saham atau saham dari nol tuh boleh. Jadi buat yang kalian baru mau mulai di saham. Oke, terus energi. Abis energi aku mau bahas apa nih? Brand ya. Aku coba bahas brand dari sektor, masih dari sektor komoditas, Barito, renewables, energi. View aku masih tetap sama sebenarnya. Brand ini dia naiknya tuh nggak ada power. Kok bisa tahu dia naik tinggi tapi di sini volumenya tuh sebenarnya pada turun. Jadi volumenya turun, naiknya tuh nggak ada power. Sehingga aku mengambil kesimpulan brand ini naik itu hanya untuk markup. Nah, istilah-istilah kayak gini, ini aku jelasin definisinya sangat detail tuh di workshop Super Trader. Kalau di sini aku cuma bisa menjelaskan markup itu naik sementara aja gitu loh. Tapi apa yang terjadi di balik itu aku nggak enak kalau ceritain di online ya. Jadi ya anyway, di workshop Super Trader bulan Juli nanti aku akan ceritain itu. Intinya brand, pasangin aja stop loss di bawah 5725. Kalau kamu punya ini di bawah 5725 kabur aja, cowok aja. Masih ada potensi nggak breakout dari 63? Masih ada potensi. Saran aku buat buang barang aja di atas, jangan masuk di sini kebanyakan atau nggak masuk sama sekali. Kalau misalkan breakout dari 63 mau masuk, sifatnya nitip sandal aja dikit aja gitu loh. Jadi be very careful di sini, resiko distribusinya masih cukup tinggi. Apa itu distribusi? Distribusi artinya big money atau investor gede atau mungkin bandarnya mereka masih mau profit taking gitu. Oke, kita akan lihat Akra, Ivan. Ya, aku juga suka Akra. Aku mau bahas Akra. Tapi ketika aku bilang suka, tolong yang masih pemula jangan langsung dihajar beli ya. Oke, buat yang ngikutin M-Trade setengah-setengah doang, kayak ngikutin jangka pendek doang, mungkin nanti pas Akranya mantul lagi, yang lain udah jualan loh, lu baru beli. Perhatikan di sini baik-baik ya. Jadi kalian mesti melihat di sini. Aduh, alarm aku nyala, alarm forex tuh. Perhatikan di sini. Akra tuh kita udah trading berkali-kali dan kita berkali-kali tradingnya hasilnya hijau, cuman sekali aja yang loss di sini, biru pula. Biru tuh BEP sebenarnya. Jadi Akra tuh ada 1 2 3 4 5 ya, ini dari Januari sampai Februari ini sempat ngasih cuan yang lumayan banyak. Dan saat ini pun sebenarnya untuk jangka menengah kita juga masih ada ngehold Akra hasil belanjaan atau review buy pada 27 Februari kemarin. Sehingga sekarang tuh sebenarnya masih ada posisi cuan. Dan untuk jangka pendeknya, swing tradingnya kita lagi nge-watch Akra untuk buy lagi, untuk direview buy lagi. Jadi kita punya dua strategi untuk trading. Yang pertama swing trading, itu buat tektoknya rentang waktunya mungkin sekitar beberapa hari, beli jual terus kemudian kita tunggu lagi retracement, buy lagi, jual lagi. Kita lagi suka banget trading pullback atau trading retracement. Apa artinya trading pullback atau retracement? Trading pullback tuh artinya bekas breakout terus turun lagi. Nah, pullbacknya Akra ini bakalan bagus banget kalau misalkan dia pullback sampai area 1690 sampai 1720. Tapi belum tentu dikasih pullback di area tersebut. Jadi kalau misalkan mau nawar ya nggak usah sampai yang terlalu pelit banget. Maka dari itu di M-Trade kita kasih secara real time. Either way, kalau misalkan ternyata pullbacknya Akra ini sangat terbatas di 1750 dan terjadi breakout dari 1795, kita akan review buy lagi. Lagi itu artinya sebelumnya sudah pernah di review buy dan sudah pernah di review jual gitu ya. Jadi case-nya kayak Medco tadi. Jadi Medco tadi dibilang, ini yang lain jualan kok lu beli? Ya sebodoh amat, kita udah pernah jualan, kita udah pernah profit taking di sini dan cuannya lumayan. Kita udah pernah masuk dan profit taking, sekarang ini ronde kedua, putaran keduanya kita masuk lagi. Disclaimer teman-teman, ini belanjaan hari ini tadi nggak valid kalau kalian baru mau masuk besok gitu. Dan ini kita kasih resistennya di sini. Resistennya pendek amat ya, aku taruh yang agak jauh aja.
Aku ulang lagi untuk Medco, tadi aku belum bahas resistannya. The next resistance sebenarnya 1600, jadi kalau ditanya Medco bisa sampai kemana? Sampai ke 1600, disclaimer on. Dan pada Desember 2023, Medco ini udah menyelesaikan akuisisi blok minyak dan gas yang berlokasi di Oman, milik OQ Exploration and Production LLC gitu. Dan ini akan bakalan bagus banget buat Medco. Oke, terus aku masih mau bahas dari sektor komoditas. Aku pengen bahas PTBA dari coal. Tapi sebelum aku bahas PTBA, aku mau bahas harga coalnya dulu ya. Jadi muter-muter belakangan ini aku suka bahas sektor komoditas karena mulai aktif nih. Ini ada yang bilang Petro udah lama nggak dibahas. Boleh deh ntar aku bahas. Ini PTBA ya. Ini harga coal ya. Newcastle Coal Futures. Kita lihat, aku pakai line chart aja karena candlenya berantakan. Jadi di sini ada garis ini merupakan garis uptrend line jangka pendek, sedangkan tren besarnya sebenarnya masih tren turun untuk batu bara. Jadi di sini pentingnya kamu benar-benar memahami, membaca chart dan membaca cycle. Kenapa? Karena kalau ngelihat jangka pendek doang masih uptrend, tapi sebenarnya big powernya itu masih turun. Jadi be very careful di sini kalau kena garis yang di atas. Nah, untuk coal sendiri ini belum kena garis yang di atas. Terus kalau kita ngelihat di sini dia tuh ketahan dua support MA20 dan MA100 yang berpotongan secara golden cross. Hari ini dia ada tanda-tanda mau belok ke atas. Sementara kita bisa lihat coal ini harganya masih bisa naik sampai 140. Terus what to expect dengan harga coalnya, harga saham-saham coal. Mari kita lihat untuk harga saham coal. Thank you Ayo Ijo udah diinfoin acara kita ya. Miss, Medco besok masih boleh beli nggak? Tadi aku udah sebut bahwa pembelian hari ini besok tuh udah nggak valid. Apalagi kalau hari ini breakout, besok breakout lagi gitu. Jadi pilih saham yang lainnya aja. Atau kalau mau real time ngelihat M-Trade. Oke, aku akan buka PTBA. Tadi aku bahas harga batu baranya, sekarang aku mau bahas saham batu bara. Nah, PTBA ini aku bisa bilang dia tuh cukup kuat. Kenapa? Karena kemarin tuh sebenarnya candle kayak gini tuh bearish banget. Dan kita sudah mengantisipasi dia bakalan bisa jatuh sampai 2690 ya. Jadi kita udah antisipasi PTBA ini bakalan turun sampai 2690. Ternyata hari ini tuh si PTBA tuh naik. Kenapa? Karena bakalan bagi dividen lumayan gede. PTBA ini bakalan bagi dividen lumayan gede. Jadi sepertinya rupanya sentimen dividen ini memberikan satu sentimen yang positif untuk demand buat saham-saham komoditas batubara, terutama PTBA yang merupakan BUMN, di mana kalau BUMN itu lebih generous bagi dividennya. Hai, welcome Dian, Ian, Andrea, started following me. Simak dulu aja ya, jangan langsung dibeli-beli sahamnya. Ikut Investart aja yang aku pin di sini untuk pemula. Nah, ada satu sentimen buat PTBA, ini ada insiden force major karena runtuhnya konstruksi jembatan atau flyover di Muara Enim yang menghambat jalur kereta api pengangkut batu bara. Dan kejadian ini baru terjadi pekan lalu dan udah berdampak pada pengiriman batu baranya PTBA. Nah, tapi force major ini hanya sementara, seiring dengan evakuasi dan perbaikan jalur kereta yang terdampak. Bakalan ngefek ke laporan keuangannya nggak? Ada efek sedikit, nggak akan efeknya terlalu besar. Penjualan volume batu bara di tahun 2024 masih bisa meningkat, tapi harganya nggak bisa sekencang tahun 2022. Kecuali Amerika nanti ada nge-ban Rusia lagi untuk ekspor batu baranya gitu ya. Jadi harga batu bara bisa naik begitu. Oke. Ya, jadi ini PTBA view-nya gimana? Kalau kayak gini, dia view-nya masih akan sideways beberapa hari ini. Sampai come dividend itu penghitungan, tanggal penghitungan dividen dia masih akan uptrend gitu. Oke, terus nih ada yang teriak sido, tahu sabar tuh, aku lagi masih suka untuk bahas sektor komoditas. Tadi ada yang nanya tentang ITMG gimana? Jadi komoditas tuh jadi menu kita setidaknya 1 bulan terakhir ini karena seksi banget, dia aktif, atraktif dan gonta-ganti, ganti-gantian antara batubara,
energi, oil, dan juga metals. Nah, ini ITMG yang menarik nih ya, ITMG-nya. Ini di sini. Ini hari ini mantul lagi, sama mirip kayak PTBA, dan kemarin tuh sebenarnya jatuh karena mendiskon penurunan harga batu bara beberapa hari terakhir, tapi market Indonesia tuh libur. Jadi kemarin jatuhnya lumayan banyak, dan hari ini naik lagi karena para dividend hunter. ITMG dalam jangka pendek berpotensi untuk menguji 28150. Ya, jadi buat para dividend hunter silakan kalau misalkan mau beli buat long term investment, tapi kalian mesti sadar bahwa setelah come dividend itu harga sahamnya bisa turun banget gitu. Wibisono, Doit gimana hari ini ngegas? Apakah masih bisa naik lagi? Oke, yuk kita lihat ya. Oke. Ya, Doit gimana? Doit itu hari ini naik 17,78%. Hari ini ngegas, volumenya sangat tinggi sekali. Kalau ditanya masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa banget ya. Biasanya chart dengan potensi seperti ini, pattern seperti ini masih bisa naik sampai level resisten berikutnya, yaitu di area 470-an. Cuman hati-hati dengan likuiditasnya. Jadi kalau masuk di sini jangan banyak-banyak ya. Kita sih lagi nge-watch Doit ini. Oke, yuk kita lihat untuk saham yang lainnya. Di sini aku lihat di Q&A ada Fitri Eno Kalila. Miss, antara ASI sama Hexa better serok mana? Kalau fundamentalnya ya ASI ya, tapi untuk long term ya kurang inilah. Hexa kurang lah ya. Antam sudah dibahas kah? Belum. Aku baru bahas sektor coal. Bentar ya. Aku lagi bahas coal. Yuk kita lihat UNTR yuk. Kita lihat UNTR. Kita lihat UNTR di sini. Ini UNTR-nya sama. Kemarin juga turun signifikan. Terus hari ini naik. Dia bakalan sideways. Nearest resistance ada di 24350 dan potensi menuju 25.000 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. WBTN belum dibahas. Ini banyak yang nanyain. Kita masih review sektor komoditas batubara ya. Jadi batubara kita masih review, dan Indika Energi tadi kita masuk di sini ya karena udah banyak saham batubara yang lainnya. Kenapa? Karena pullbacknya paling cakep sih. Jadi ini dia benar-benar pullback sampai ke area bekas breakoutnya dia, dan ini cakep banget gitu loh. Jadi ya kita ada watch ini, jangka pendek bisa sampai ke 1495 dan ke 1600-an. ITMG aku udah bahas tadi ya, Adi Sena. Elsa aku juga udah bahas. Medco aku udah bahas juga. 23 Maret jam berapa? Oh, jam 10 pagi. Langsung aja lihat di ini di sini ya, invest.id/start. Itu buat teman-teman yang masih pemula, bagus banget. Oke. DGNS Miss Ara. Oke, kita lihat DGNS ya. Diagnosis laboratorium utama, kita agak-agak melenceng ke sektor yang lain dulu buat variasi dikit ya. Aku sih mau kasih tahu hati-hati, aku bukan tipe yang tradingnya tipe sehari trading, sehari 2 hari trading. Ini dia ada peningkatan likuiditas. Be very careful buat pemula. Hari ini ARA, besok dia masih bisa ARA lagi. Jadi besok masih bisa auto reject atas. Aku coba kasih targetnya ya untuk besok di area info line 24% dari sini tuh berarti bisa sampai area ini 23, 24, mungkin sampai area 452-an. Bukan buat pemula. Kalau misalkan ada yang masuk ke sini buat trading jangka pendek, ini benar-benar mesti harus siap dengan resikonya. Ingat, saham yang auto reject atas gampang, dia juga akan gampang dibanting untuk auto reject bawah ya.
Oke, jadi itu untuk DGNS, kita melenceng ke satu sektor itu dulu. Oke, terus kemudian aku mau review sektor metal sebenarnya, tapi di sini ada yang nanya MBMA dan Bumi. Bulan penuh berkah, bulan berburu dividen. Mesti siap dengan dividen trap ya. Harga saham bisa turun ketika habis come date, tanggal penghitungan dividen. Oke, ini MBMA, ini kena area support di 530 dan sekarang sih masih belum menarik. Kita watch aja dulu. Jadi MBMA kalau ditanya udah belum. Nah, nanti kalau di M-Trade tiba-tiba beli ya jangan ngomel. Kemarin katanya enggak, kan market itu berubah secara real time. Jadi kalau secara real time tiba-tiba jadi bagus, kita ada review buy di M-Trade ya udah dimaklumi aja. Yang real time yang selalu diutamakan. Oke, Bumi Resources gimana? Ada yang nanya Bumi gimana? Kalau ada pilihan lainnya, saya nggak akan pilih ini. Kenapa? Bukan saya sentimen dengan satu emiten atau satu grup tertentu. Saya lebih baik memilih yang lain seperti Indi dan kawan-kawan yang lain tadi, saham-saham batubara lainnya. Karena yang pertama potensi pembagian dividen lebih besar, dan yang kedua di atas harga 100. Saham di bawah 100 itu resikonya sangat besar sekali. Baik dari resiko fluktuasi maupun dari resiko dia jatuh ke 50 dan nyangkut. Ingat, kalau di area 100, harga 100 itu anggap ya di angka 90. 90 tuh naik 9 poin artinya kamu cuan 10%. Turun 9 poin juga rugi 10%. Artinya tuh leverage-nya sebenarnya lebih gede. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham ya udah berarti belum waktunya. Oke, kita mau bahas Antam nih, William di Eagle nanya Antam. Aku mau review sektor komoditas nikel. Permintaan nikel dari global ini sudah mulai meningkat dengan perbaikan kondisi perekonomian dunia. Kemudian yang kedua, timah. Timah ini untuk kebutuhan semikonduktor dan teknologi yang semakin pesat, terutama untuk AI dan juga chip otomotif itu meningkat banget. Jadi kebutuhan untuk timah itu sangat meningkat sekali. Oke, jadi aku mau review untuk sektor yang berkaitan dengan nikel, timah, dan juga emas. Harga emas juga naik sangat tinggi. Terus ngaruh kemana aja nih? Oke, kita lihat Antam. Kenaikannya nggak signifikan dibandingkan dengan kenaikan harga emas ya. Tapi di sini kita justru malah lebih melihat nikelnya ya. Jadi kita mesti lebih melihat nikelnya buat Antam ya, jadi dia ada nikelnya juga. Dan saat ini M-Trade tuh ada ngehold dengan cuan sekitar 9 sampai 9,7%. Terus ada juga nggak sih yang jangka pendek udah dijual? Ada tanggal 7 Maret kemarin kita ada profit taking untuk jangka pendeknya. Jadi jangan heran ya kalau misalkan nanti kita masuk ke putaran kedua atau ronde kedua, udah kayak pemilu aja nih putaran kedua. Kalau kita masuk ke ronde kedua tuh artinya apa? Artinya kita udah profit taking jangka pendek buat Antam dan kita lagi nunggu retracementnya lagi gitu. Kalau dia ada retracement mungkin di area 1570 sampai 1600, ini adalah area yang menarik untuk buy on retracement. Jadi watchlistnya M-Trade itu bukan semuanya harus buy breakout gitu, tapi kita juga menanti retracementnya. Oke, terus kemudian Antam next. Antam bakalan menuju sampai 1670 dan kita menunggu retracement atau koreksinya. Jadi masih menarik sekali gitu. Nah terus selain Antam kita mau review buat sektor metals tuh ada Inco. Nah Inco ini ada yang menarik dari perusahaan. Kira-kira ada apa nih ya Inco ya? Oke, kira-kira ada apa? Ada yang bisa nebak nggak? Nih Inco-nya kemarin breakout dari pattern double bottomnya dia yang bentuknya tuh unik banget, double bottomnya kayak gini. Jarang-jarang double bottom yang rapat kayak gini ya. Nah ini Inco ini dia berpotensi menguji resisten yang terdekat sebenarnya 4.400. Nih ada MA100 yang agak susah ditembus. Makanya dia sideways dulu di sini gitu. Dan berpotensi untuk menuju sampai level 4.700, 4720 gitu. Kira-kira ada apa ya?
Oh, ini ada yang bilang udah mayoritas jadi milik BUMN. Ini Kardokun bilang RI, right issue, pinter-pinter ya. Jadi Inco ini bakalan ada right issue. Berencana melakukan right issue dengan melepas 603,44 juta saham untuk pintu masuknya Mind ID menjadi pemegang saham mayoritas gitu loh. Jadi right issue tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi saham Inco kepada Mind ID sebesar 14% gitu. Jadi Mind ID ini akan membeli dan menerima pengalihan dari Vail Canada Limited atau VCL, Sumitomo Metal Mining Co Ltd atau SMM, dan Vail Japan Limited atau VJL atas seluruh HMETD yang akan menjadi porsi mereka dalam right issue. Biasanya saham kalau mengalami satu emiten kalau melakukan right issue, efeknya tuh apa ke harga saham? Biasanya cenderung turun. Kenapa? Karena ada dilusi negatif ya setelah right issue buat pemegang saham yang sebelumnya jika mereka tidak menebus saham baru gitu. Tapi untuk Inco ini mari kita lihat aja dulu, karena tidak selalu right issue itu berdampak negatif terhadap harga saham, terutama jika tujuannya untuk pengembangan. Nah, kalau right issue-nya tujuannya untuk bayar utang biasanya itu negatif ya. Jadi kita review aja. Plus harga nikel sebenarnya sekarang lagi dalam tren membaik, dari downtrend jadi membaik kayak batu bara, timah juga lagi membaik. Jadi kita watch dulu. Halo Abang Adriha 4, start following me. Thank you buat yang baru follow aku. Aku kasih disclaimer, aku bahas saham hari ini untuk update market untuk teman-teman yang udah intermediate advance. Yang masih pemula atau yang udah di saham lama, sebaiknya belajar fondasi di sini ya. Oke, di sini ya. Fondasinya di Mvest. Oke, aku belum ke properti ya, Steph Prop, Pani Pewon Demas ya. Aku masih suka ngebahas sektor komoditas, dan kali ini aku ngebahas, halo Pak Effendi, lama nggak kelihatan. Aku mau ngebahas sektor metals. Metals itu gimana? Tadi setelah kita bahas Inco, Antam, aku mau ngebahas Harum. Jadi meskipun sebenarnya kita udah trade di sini, kita masih bisa loh nge-watch retracement-nya. Nah, aku lagi suka banget, M-Trade tuh lagi suka banget trading pullback atau trading retracement. Hey, Ronaldo, malam hari ini saya nggak bahas poultry, biar kamu senang. Oke deh. Ya, jadi kita sebenarnya suka trading pullback atau trading retracement ya. Jadi kita lihat nggak perlu trading tuh kayak buru-buru harus ngikutin apa ya yang breakout terus. Jadi retracement tuh kita tunggu juga sekitaran level 1300, 1310 di area-area ini. Terus 1270, 1270, jadi boleh ditunggu area retracementnya di sini. Ini untuk Harum ya, jadi masih menarik buat saham-saham dari sektor komoditas metals. Harum ini ada nikelnya dan juga ada batu baranya. Oke, terus kita mau review saham apa lagi nih kira-kira? ASI, DRMA, Auto, dan IMAS itu penjualan mobilnya di 2024 itu masih agak-agak lemah, tapi Auto tuh aku udah mulai nge-watch. Auto itu kalau dia, aku out of topic dikit ya, Auto tuh kalau dia lagi main trennya bagus banget, dan sekarang kita udah mulai nge-watch dia masuk ke stage 1, belum dibeli tapi dia udah di watch masuk ke stage 1 karena sebelumnya tuh dia downtrend ya. Jadi autonya tuh sempat downtrend banget. Sekarang dia udah mulai sideways gitu. Jadi perhatikan di sini. Ini dia sempat downtrend dan sekarang udah mulai masuk masa sideways. Ditunggu dikit lagi dia breakout dari sini dan dia bisa masuk ke sideways gitu. Ya, jadi bisa kita watch buat autonya. Oke, ada yang menarik lagi nggak sih selain dari sektor metals? Metals kurang satu yang belum aku bahas, ada tins. Ya, mari kita lihat untuk saham tins. Tins gimana kabarnya? Tins ini kemarin naik kenceng karena keterbatasan
supply timah dan permintaan timah itu tinggi banget, kita mau watch ya. Timah nih, TINS ini pantas banget di watch retracement-nya dalam seminggu sampai 2 minggu ke depan gitu. Ini ada yang bilang FND Liu Auto pernah kasih beggar 100%. Iya, di M-Trade pernah kasih beggar 100%. Elsa udah dibahas tadi, udah banget. Indi juga udah. Jadi saham-saham sektor komoditas kita udah banyak yang bahas. NCKL belum, ITMG udah. Yuk kita review NCKL gimana. NCKL masuk dalam watchlist kita juga. Dia ada V-shape recovery. Kita nunggu retracement-nya dikit ya. Dan NCKL ini tipe yang cocok buat kalian yang mau trading cepat, tapi nggak cocok buat kalian yang nggak berani dengan resiko. Ada potensi dia akan retrace sampai 895 dan ada setelah itu dia bisa mantul lagi sampai the next resistance 965 dulu. Jadi nggak ketinggian sampai 1090 dulu deh. Aku ilangin dulu target di area itu di 965 dulu. Oke, ASII udah belum? ASII belum, tapi nggak ada yang menarik. UNTR juga udah. Sahamnya Pak PP kenapa pada anjlok? Bukan kenapa pada anjlok, emang udah diprediksi bakalan koreksi sejak sebulan kemarin karena ya mau profit taking ya, jadi big money-nya mau profit taking. SMGR nggak mau average dulu, tunggu di sideways lebih panjang kata FND. Oke lah. ADMR udah dibahas tadi, Indi udah dibahas, ESA udah dibahas. Aku mau ngebahas apa coba? BBTN. Kita move ke sektor perbankan karena tadi sektor komoditas udah banyak kita bahas. Nah, BBTN ini termasuk salah satu winner kita juga nih untuk trading maupun untuk investing ya. Jadi oke, BBTN kita tadi baru buyback dan sempat ngasih cuan beberapa kali. BBTN ini dia bakalan bagi dividen juga, rencananya come date-nya 18 Maret. Dan hari ini tadi kita ada review buy. Biasanya kalau M-Trade itu malah profit taking sebelum come date karena kita fokusnya pada harga saham. Tapi kalau kamu mau investasi jangka panjang, ini BBTN aku kasih tahu, kamu bakalan dapat dividen. Penghitungannya tuh 18 Maret. Kalau kamu mau invest jangka panjang, jangan jual sebelum 18 Maret atau pada 18 Maretnya supaya kamu bisa dapat dividen. Jadi tahan ya. Dividen yield-nya sekitaran 3,4% dibandingin dengan harga hari ini. Dividen per lembar sahamnya sekitaran 49,89, nggak besar dibandingin dengan sektor komoditas batubara, masih jauh. Oke ya, terus kemudian Irma Damayanti, Breeze gimana Breeze? Breeze ini menarik banget sih, tapi udah agak-agak telat. Jadi instead of Breeze, aku lebih suka ngelihat BBTN. Kata kunci keberhasilan investasi, kenapa Ellen masih ada dari tahun 2008 sampai sekarang, 2007 sampai sekarang, ngajar dari 2011 sampai sekarang. Yang pertama, sustainability itu karena apa? Semakin ke belakang, aku semakin sadar akan adanya resiko, nggak ajrut-ajrutan. Mungkin dulu pas masih pemula di awal maunya cepat-cepatan, tapi semakin ke belakang justru semakin menghargai, semakin honoring money management. Jadi kata kuncinya itu. Yang kedua memang aku suka trading dan suka ngajar. Breeze gimana kabarnya? Hari ini jatuh 4,91%, biarin aja dia jatuh dulu. Jadi ini jadi alasan kenapa kemarin kita nggak ngejar Breeze. Ini pattern yang sama dengan Medco. Sebenarnya Medco itu breakout hari ini posisinya kayak Breeze pada 8 Maret. Tapi kalau patternnya baru breakout satu candle kayak Medco hari ini masih potensi untuk swing trading. Jadi masih ada upside, terbukti setelah itu 9%-an. Tapi kalau udah naik 9%-an, ya udah naik tinggi, kita nggak mau ngejar. Dan hari ini turun, aku melihat ini cuman normal correction. Jadi untuk Breeze ini normal correction, masuk nggak? Tetap enggak. Kita wait and see dulu ya. Genstore.id Miss, jika mau beli BBTN buat investing, waktunya setelah come date kah? Salah. Kalau mau beli buat investing, belinya sekarang. Come date dapat dividen, terus di hold. Dan nggak usah pusing harga saham. Kalau buat investing nggak usah pusing harga saham. Tapi nanti turun 5% atau berapa persen. Investor itu nggak terlalu sensitif dengan harga saham itu. Kalau BBTN tujuan aku investasi sebenarnya bukan dividen. Dividen tuh bonus aja.
BBTN tuh aku beli investing untuk tujuan capital gain, karena valuasinya masih agak-agak murah dan sektor perbankan tuh yang fundamentalnya bagus, jarang yang valuasinya murah gitu. Jadi ya aku tujuannya dapat capital gain, kenaikan harga saham, valuasi makin tinggi nanti, dan aku dapat bonus dividen. Udah gitu aja. Romero Andre, Wall in Breeze ke 3K yuk karepmu. Tunggu sabar lah, tunggu retracement lah ya, jangan beli di atas. Tadi aku sempat ngobrol dengan satu teman aku, dia trader forex yang kapan-kapan aku akan ajak untuk share. Kata kuncinya bukan forexnya, tapi dia berhasil sebagai seorang trader. Itu ya pengalamannya sama seperti saya, pernah melewati naik turun, dan kita punya satu pendapat yang sama tentang Bitcoin. Di posisi sekarang ini, kalau kamu memang trading jangka pendek nge-swing ya monggo, dikit-dikit aja. Tapi posisi sekarang ini untuk Bitcoin itu bukan posisi untuk hajar beli banyak. Sekarang ini adalah posisi untuk nge-hold doang atau profit taking. Kapan belinya? Ya nunggu dia turun gitu loh. Kalau saham istilahnya nunggu valuasinya terdiskon dulu. Oke. BBTN atau BNGA? Chandra C nanya. Dua-duanya bagus, tapi BNGA valuasinya udah tinggi. Jadi BNGA tuh kalau masuk sekarang aku anggap trading. Agak XYX sell gold XAU setelah all time high nggak? Kalau trading yang di chart kayak gitu, trading cepat gitu, mau trading jangka pendek sekarang masih mau long masih bisa. Tapi yang aku maksud tadi jangan beli untuk yang nge-hold jangka panjangnya itu loh. Nangkep ya? Listiani dia bilang BBNI come date malah turun loh. Ya iya dong, semua saham kalau come date dividen pasti turun ya, jadi nggak ada setelah come date terus malah naik. ASI sudah ada indikasi naik, Miss. Oke, mari kita bahas ASI karena udah mulai ada banyak yang nanya. Sideways aja, jangan berharap terlalu banyak ya untuk Astra International. Dia baru signalnya akan bagus ketika breakout dari 5325. Jadi kalau naik hari ini sideways aja. Bobby Fortino, Breeze aku udah bahas tadi. Come date turun atau X date turun? X date lah, X date. Abis come date terus X date gitu. Come date kadang ada yang udah turun juga. Yogi Wahyu Pratama, evaluasi yang masih rendah dan proyeksinya bagus. Aku nggak ngerti yang ditanyain apa. ASI itu pengaruh ke UNTR juga. Kebalik, UNTR yang memberikan pengaruh ke ASI. Jadi UNTR tuh ngasih kontribusi 30% revenue ke Astra International. ASI itu ibunya lah. Lim Ming ASI tapi dividennya besar biasanya. Aku lebih milih dividennya anaknya UNTR daripada ASI-nya. Tapi daripada UNTR aku lebih memilih dividen PTBA biasanya. Tapi kita nunggu RUPS ya nanti ya untuk keputusan dividen per share-nya. Gimana caranya biar bisa trading for living? Seperti halnya kamu berbisnis, memulai bisnis, belajar dulu. Pelan-pelan start dari sini ya. Untuk trading sebenarnya ada kelasnya juga, tapi nanti aku infoin ntar aja. Wow, umur 19 mulai dari sini dulu aja, jangan terburu-buru. Kalau kamu ngikutin aliran aku tuh aliran nyantai, tapi umurnya panjang. Jadi bukan aliran yang cepat-cepat gubrak-gubrakan, terus habis itu menghilang dari market. That's why aku masih di market dari tahun 2007-2008 sampai sekarang. Dikala banyak orang yang lain udah ngilang, sombong. Oke, ini BBYB bisa di watch ya. BBYB ada normal correction di sini. Aku mau review digital banking dulu. Ini untuk Artonya di sini hari ini ada pullback atau retracement. Meskipun dia breakout sideways-nya tuh nggak begitu panjang. Jadi ini yang aku bilang tadi, aku suka banget dengan strategi pullback belakangan ini. Bukan berarti aku mendewakan strategi pullback, tapi karena memang momennya saat ini tuh lagi pullback trading. Kenapa? Karena banyak saham-saham yang breakout dari saham-saham yang laggard. Laggard itu saham yang naiknya belakangan, saham komoditas udah turun banyak, naiknya belakangan. Saham sektor teknologi, digital banking itu udah mulai breakout.
komoditas, nggak cuman energi tapi juga pulp and paper, terus poultry itu udah mulai breakout juga. Dan yang terakhir ada sektor construction. Inco aku udah bahas tadi, aku gak ngulang lagi, capek ngomongnya. Oke. Adi ini bisa di watch ya, pelan-pelan dia membentuk higher high. Oke, aku mau ngejawab satu pertanyaan yang lucu banget di sini. Andi Bintara Chandra, gimana trading for living? Harus punya duit banyak dulu buat modal. Sebenarnya aku ada ngepin satu reels aku tentang trading for living. Tolong ditonton, siapa yang udah nonton jawab di sini ya. Yang udah nonton tolong tulis di sini, aku udah nonton gitu. Jadi perhatiin itu. Kamu mau trading for living, satu, skillnya gimana? Dua, modalmu berapa? Benar kata di sini modalnya mesti cukup. Yang ketiga, sebenarnya pengeluaranmu tuh gimana? Spendingmu tuh gimana? Itu yang mesti diatur. Oke. Tarsanto 007, gak usah kerja konvensional trading trading itu butuh pengendalian diri dan penguasaan diri dan kesabaran yang luar biasa. Mental aman, nah ini benar pertanyaannya, mentalnya aman nggak? Oke, yuk kita lihat saham apa lagi ya? Aku mau lihat dari oh ya, Sabtu nanti jam 10 ada Cuantastik sama tim aku ngebahas saham-saham Ramadan. Iya, Sabtu ini ngebahas saham-saham Ramadan jam 10 ya. Free buat member Mtrade dan juga Mvest. BMRI wes tak bahas. Excel dia pasapan. Oke, kita lihat Excelnya. Besok ada beberapa watchlist di Mtrade morning briefing, Mtrade pagi, langsung aja watch di situ ya. Ada edukasinya juga, jadi kalau kalian ikut Mtrade jangan cuman sekedar ngelihat stock picknya doang. Excel gimana? Beautiful pullback di 7 Maret kemarin, sekarang masih sideways, just wait and see dulu aja. Esa Pegas gimana? Oke. Ini spesial nih dari member kita yang rajin banget nanya, jadi aku bahas. Esanya cakep, modelannya bentukannya kayak harum di sini. Ini normal correction aja dan volumenya kecil, jadi masih oke. Potensi menuju sampai 600 sampai 610. Terus Pegasnya gimana kabar? Wahyu. Wahyu. Ya, Mtrade juga udah ada Pegas, cakep cantik, tapi sekarang lagi kena resisten. Jadi kasihlah kesempatan dia retrace dulu, kemungkinan sampai 1160. Aku melihat masih ada potensi, jadi masih bisa di swing tradingin juga. Kalau mau swing trading nunggu retracement 1150 sampai 1160-an. Sido muncul, gimana kabarnya Sido muncul? Kalem-kalem aja dia, nggak gimana-gimana. Bentuknya flag aneh. Kenapa aku bilang flag aneh? Flag itu semestinya agak-agak turun dikit, tapi dia ke kanan. Volumenya masih oke, masih konvergen. Di sini naik volume tinggi, sideways volumenya turun, masih oke. Kita nunggu breakoutnya dia dari level 625 ya. Jadi ada potensi menuju ke 700, disclaimer on. Oke, ASI udah kita bahas, Excel udah, Asayu juga nih. Wah, banyak saham cakep-cakep, tapi mesti kalian belajar dulu tetap ya. Oke, perhatikan di sini, ini Asa ini juga ada pullback. Jadi kita suka pullback play, kita nunggu dia turun. Jadi bukan beli sekarang, tapi nunggu turun. Mtrade udah ada nyolong start di 22 Februari kemarin di harga yang lebih di bawah daripada hari ini, dan kita lagi nunggu di sini ya. Jadi buat yang udah ngikutin dari awal tadi mungkin udah nyatet nih kalau saya ngomong ayu, ganteng, cakep, ditulis gitu. Oke. Semoga bisa bermanfaat IG Live aku malam hari ini. Harum udah aku bahas, Era dan juga saham-saham retail lainnya dibahas di Cuantastik hari Sabtu nanti jam 10. Dan besok itu hari Jumat, aku mau kasih tahu kalian ada satu yang sangat penting sekali. Aku akan share di feed post aku besok dan juga di story aku
tentang bagaimana melaporkan pajak dan perpajakan untuk investor, saham, reksadana, kripto, obligasi, forex. Apalagi ya? Itu ada dibahas dengan ahlinya besok jam 8 malam. Jadi besok tidak ada IG live jam 8 malam, tapi kamu harus ikut Zoom itu. Mumpung gratis juga ya. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, good night. Night, ayo ijo, night name des. Mbak, saya awalan hal pertama yang dipelajari apa dulu ya? Nih, daftar ini. Awalan pemula nggak pemula, daftar ini nih fondasi penting. mvest.id/start. Pakai kode promo VST23 Maret jam 10. Thank you Pak Budi, thank you Pak Teddy, Irma dan Fitriana semuanya. Salam profit.